Mencekam, inilah detik-detik Hamas tembak jatuh drone pengintai Israel di Nablus. Pejuang perlawanan Hamas pada Selasa menembak jatuh drone tempur milik Israel di pendudukan di Nablus. Sementara para pemuda perlawanan melempari kendaraan pemukim pendatang Yahudi di jalan-jalan tepi barat hingga ambruk. Di Nablus, pejuang perlawanan menembak drone pendudukan Zionis Israel di wilayah utara kota tua di pusat Nablus. Demikian Palinfo mengabarkan. Sedangkan para pemuda perlawanan melemparkan batu ke bus pemukim pendatang Yahudi yang ilegal di kota Hawara, selatan Nablus. Dan mereka juga melemparkan batu ke bus pemukim pendatang Yahudi di dekat kota Nablus. Di Ramallah, kendaraan pemukim pendatang Yahudi rusak akibat lemparan batu di jalan pemukiman 446 sebelah barat Ramallah. Kendaraan pemukim pendatang Yahudi juga rusak oleh lemparan batu di dekat desa Al-Mughair, timur laut Ramallah. Di Hebron, pasukan Israel disertai dengan bulldozer militer menyerbu kawasan Ras Al-Jura bersama dengan penutupan pintu ke Halhul. Aksi-aksi perlawanan di tepi barat terus berlanjut selama 24 jam terakhir dan mengakibatkan 9 korban jiwa di antara tentara pendudukan Zionis Israel dan juga pemukim pendatang Yahudi. Palestina mendokumentasikan ada 16 aksi perlawanan termasuk 1 aksi penabrakan, 4 aksi penembakan dan 1 peledakan alat peledak di samping konfrontasi dengan pasukan pendudukan Zionis Israel dan juga pelemparan batu di 10 titik di tepi barat. Serbuan itu terjadi sebagai bentuk balasan atas serangan Israel baru-baru ini. Di sisi lain, pekan lalu 8 pemukim pendatang Yahudi terluka dalam aksi heroik yang terjadi di pasar Mahane Yehuda di kota tua Al-Quds, termasuk 1 orang yang terluka dalam kondisi sangat serius. Mengejutkan, drone-drone Israel jatuh di Suriah, begini jadinya. Militer Israel mengumumkan bahwa beberapa pesawat tanpa awaknya atau drone milik militer Israel jatuh di dalam wilayah Suriah. Juru bicara militer mengatakan drone penunggang langit itu jatuh di wilayah Suriah karena kesalahan teknis yang dilaporkan Quds Press. Lebih lanjut, tidak ada ketakutan dan kebocoran informasi, ungkap dari militer yang tidak mau disebutkan namanya itu. Rincian lebih lanjut tentang alasan jatuhnya drone tersebut tidak dipaparkan, sementara tidak ada komentar dari pihak manapun di Suriah. Ini bukan pertama kalinya drone Israel ditembak jatuh di dalam wilayah Suriah. Pada akhir Maret lalu, sebuah drone milik Israel juga jatuh dalam operasi reguler, terus menembus wilayah udara Suriah melalui drone. Hal itu memberikan kerugian yang besar bagi Israel, kan dikabarkan drone penunggang langit itu menjadi salah satu drone pengintai yang termahal milik Israel dan kini hancur, tak tersisa, bahkan tidak mendapatkan apa-apa atas pengintaiannya di Suriah, malah jatuh hingga rembuk begini. Kekerasan meningkat, Israel tingkatkan pencaplokan. Pemerintah Zionis Israel bakal menggunakan cara kekerasan untuk meluaskan kekuasaan mereka di tepi barat. Selepas penembakan di Yerusalem akhir pekan lalu, rencana penguatan pemukiman Yahudi di tepi barat langsung diumumkan. Pelurusan permukiman itu adalah salah satu penghalang utama perdamaian. Israel berencana meningkatkan jumlah pemukim Yahudi di wilayah pendudukan tepi barat menjadi 1 juta jiwa. Bethlehem Radio 2000 melaporkan
melaporkan pemerintah Israel berencana untuk merelokasi 100.000 pemukim Yahudi ke area C di tepi barat dalam 2 tahun mendatang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu juga menjanjikan hal serupa. Area C adalah salah satu wilayah yang diamanatkan melalui perjanjian Oslo II. Wilayah itu meliputi 61% tepi barat dalam perjanjian Oslo pada 1995. Wilayah itu disepakati untuk diserahkan kepada Palestina secara bertahap. Sejauh ini perjanjian itu tidak ditaati Israel. Mereka malah terus melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah itu dan menghancurkan rumah orang Palestina. Komunitas internasional sebagian besar sepakat bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu adalah ilegal. Sedangkan PBB berulang kali menegaskan bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu melanggar Konvensi Jenewa keempat. Israel berencana untuk merelokasi 500.000 pemukim Yahudi ke daerah yang sama dalam 10 tahun mendatang. Surat kabar Israel Hayom mengungkapkan dengan rencana tersebut maka jumlah pemukim di wilayah pendudukan tepi barat akan mencapai lebih dari 1 juta. Total jumlah tersebut sudah mencakup pemukim Yahudi yang saat ini tinggal di tepi barat. Pemerintahan Benyamin Netanyahu akan menghancurkan desa Palestina di area C dengan dalih dibangun tanpa izin. Langkah ini diambil untuk membuka ruang dan membangun lebih banyak pemukim bagi Yahudi. Menteri Misi Nasional Orit Srok dari Pantai Religius Zionis menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan dengan para kepala pemukiman. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa setelah perombakan yudisial, tentara akan menjauh dari pemukiman. Kemudian Kementerian Israel akan dapat bekerja di wilayah pendudukan tepi barat tanpa perlu mediator lapangan atau campur tangan dari tentara Israel. Kebijakan itu disebut Benyamin Netanyahu sebagai tanggapan atas penembakan yang dilakukan terhadap sejumlah warga Yahudi belakangan ini. Penembakan itu dilakukan 2 warga Palestina yang beraksi sendirian dan tidak terkait kelompok perlawanan Palestina manapun. Setidaknya 7 warga Israel meninggal dalam penembakan di depan sinagog di Yerusalem Timur. Keesokan harinya seorang Palestina lainnya berusia 13 tahun melakukan penembakan yang melukai sejumlah orang. Penembakan itu terkait dengan penindakan brutal yang dilakukan Israel di tepi barat belakangan. Sebanyak 10 warga Palestina gugur dalam salah satu serangan di pengungsian Jenin di tepi barat. Penyerbuan Israel dengan dalih menindak kelompok terorisme meskipun tidak jarang warga sipil bahkan wartawan jadi korban.